Bismillahirrahmanirrahim. Ayah kandungku, saya ridho dan mohon untuk menikahkan diri saya Deva Hartania dengan seorang laki-laki yang bernama Beni Pranata bintu Kioni, dengan mas kawin saya uang Rp97.000 tunai. Bapak jawab, Pak, ayah restui pernikahan ini dan insya Allah ayah akan ijab kabulkan. Ayah akan ijab kabulkan. Ayah akan ijab kabulkan. Cium tangan bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Subhan sebagai penghulu, saya berwakil kepada Bapak untuk menikahkan anak kandung saya yang bernama Deva Hartania dengan seorang laki-laki yang bernama Beni Pranata bintu Kioni, dengan mas kawinnya uang Rp97.000 tunai. Rupiah tunai. Iya, saya terima amanahnya Bapak. Insya Allah akan saya ijab kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna Allah amara bin nikah wa naha anis safahi, fa qala Allah ta'ala wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pak saksi yang saya hormati, kalau lancar jelas kita bilangi sah atau barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihim biihsan. Wahai Beni Pranata bintu Kioni, saya nikahkan engkau dengan Deva Hartania binti Dedi Jumadi. Wali ayah kandungnya sendiri telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya uang Rp97.000 tunai. Saya terima nikahnya Deva Hartania binti Bapak Dedi Jumadi dengan mas kawinnya uang Rp97.000 dibayar tunai. Sah. Barakallah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama baikuma fi khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu tanggal 10 Januari 2024, saya Beni Pranata Pintu Kioni berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Depa Hartania binti Dedi Jumadi dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya mengatakan sigat talik sebagai berikut apabila saya: 1. Meningkatkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Samarinda 10 Januari 2024, suami Beni Pranata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istriku, saya serahkan mas kawin ini kepada engkau. Saya serahkan mas kawin ini kepada engkau. Mudah-mudahan engkau mempergunakannya di jalan yang diridai Allah. Wahai suamiku, saya terima mas kawin ini dengan senang hati. Dan insya Allah akan saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Di jalan yang diridai Allah.
يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا معين يا ممدد يا إمام مالك البلدين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا زاد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا زاد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarram kepada para alim ulama, Bapak Yai dan Bu Nyai yang kita muliakan, kepada Bapak Ustadz Ahmad Junaidi yang kami hormati, kepada Sohibul Bait yaitu Bapak Dedi Jumadi sekeluarga yang kita hormati, kepada Sohibul Bait Bapak Tukiani beserta rombongan dari Palaran yang kita hormati, kepada hadirin wal hadirat para bapak-bapak beserta ibu undangan yang kita hormati, yang berbahagia pada hari ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih berrahmat beserta hidayahnya berupa kekuatan, kesehatan, iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul dan bermurajahah di sini majelis untuk memenuhi undangan Bapak Dedi sekeluarga.
Tidak ada suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam tetap kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya beliaulah kita bisa harapkan di syafaatnya di yaumil kiamah nanti dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga kalinya di sini saya sebagai pembawa acara sekaligus mewakili Sahabat Bait yaitu Bapak Dedi sekeluarga mengucapkan beri-beri terima kasih kepada Bapak beserta Ibu yang hadir pada pagi hari ini untuk menghadiri undangan Bapak Dedi, yang mana beliau Bapak Dedi sekeluarga telah mempunyai hajat yaitu tasyakuran atas pernikahan anaknya yang bernama Deva Hartania bersama Bani Pranata. Mudah-mudahan niat Bapak Dedi sekeluarga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan pembacaan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wafirli waliwalidayya amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul adzim. Dan untuk acara yang pertama yaitu sambutan pertanyaan akan disampaikan penyerahan pengantin laki-laki ke pihak pengantin perempuan yang akan diwakili Bapak Dulgoni. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa jama'a bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika liayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayah. Hadratul mukarramin dumateng para alim ulama ingkang kula hormati, dumateng Sahibul Bait Bapak Dedi Jumadi beserta Ibu, dan yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, dan seluruh hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kalinya marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang alhamdulillah ing wekdal menika dalem dalah panjenengan sedaya saged nderek paring doa restu dumateng kemanten kekalih ingkang sak menika nembe bahagia wonten papan pasugatan. Mugi-mugi anggenipun palenggan menika ndadosaken niat kanthi ikhlasipun penggalih. Pangapunten, paham napa mboten nggih? Pangapunten. Napa nasional mawon. Mudah-mudahan kedua mempelai yang sekarang lagi berbahagia, yang sanggi berjandaria di tempat duduk dengan penuh senda guraunya, membawakan berkah bagi mereka berdua dengan doa yang diberikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini dengan antusias kita semua memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan rumah tangganya yang dibina
selalu mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mencapai rumah tangga bahagia dunia akhirat, mawaddatan wa rahmah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beriring salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudahan kita semua dan seluruh anak keturunan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang pertama kalinya saya mewakili dari keluarga besar Bapak Tukio beserta Ibu mengucapkan ribuan terima kasih atas penerimaan kami serombongan di tempat yang penuh berbahagia ini. Dengan mohon maaf akhirnya tempatnya tidak cukup bagi kami karena saking banyaknya keluarga kami yang dari Palaran Wabil Khusus Seterat 5, akhirnya tempat kami sendiri yang pakai. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin ada ketidaknyamanan baik itu dari ucapan maupun perbuatan dari keluarga besar kami yang ada dari Palaran. Awal hingga akhir saya mewakili dari keluarga besar Bapak Tukio, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ucapan juga ribuan terima kasih telah menerima kami serombongan di tempat yang penuh berbahagia ini. Mudah-mudahan membawakan berkah rahmat bagi kita semua. Mudah-mudahan niat awal yaitu menyatukan dua keluarga ini diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya saya mewakili Bapak Tukio ingin menyerahkan putra beliau yaitu Mas Beni Pranata ke pangkuan keluarga besar Bapak Dedi Jumadi dan Ibu Puji Tias Prihatin. Apabila nantinya dalam Mas Beni berkeluarga ada kekurangannya, ada kesalahannya, ada kekhilafannya, awal hingga akhir saya mewakili keluarga besar Bapak Tukio memohonkan maaf yang sebesar-besarnya bila nanti dalam mengarungi rumah tangga ini Mas Beni banyak kekurangannya karena maklum masih awal, butuh yang namanya bimbingan, butuh yang namanya arahan, dan juga butuh yang namanya belian kasih sayang. Kami berharap kiranya dari keluarga besar Bapak Dedi Jumadi beserta Ibu, kiranya bila nantinya Mas Beni dalam berumah tangganya ada kekurangannya, mohon kiranya untuk diarahkan, mohon kiranya untuk diberi nasihat, dan mohon maaf bagaimanapun apa yang dilakukannya itu karena masih awal dalam berumah tangga. Saya sangat yakin banyak sekali kekurangan, namun butuh yang namanya sebuah pemahaman dan juga arahan dari kedua keluarga. Yang selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan Mas Beni Pranata ke pangkuan keluarga besar Bapak Deji Jumadi. Mudah-mudahan dengan penyerahan kami ini menyatukan kedua belah keluarga ini, membawakan berkah dan membawakan barokah serta membawakan sebuah manfaat fitini hadzal akhirah. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, bila nanti setelah usai acara walimatul urus pada kesempatan hari ini, saya dan seluruh rombongan ingin pamit undur diri, dan mungkin awal hingga akhir bila nantinya ada kekurangan dan kesalahannya, saya mewakili rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami mohon doa restunya, mudah-mudahan kami semua kembali ke kediaman kami masing-masing, diberikan keselamatan hingga sampai di kediaman kami. Yang terakhir, apabila saya dalam memberikan atau sambutan penyerahan ini banyak kekurangannya, saya secara pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada aqwaliyah saya atau af'aliyah saya
yang kurang berkenan di hati daripada keluarga besar, wabil khusus kepada para penerima tamu. Mungkin ada yang kurang pas atau mungkin ada yang tidak enak di lain hati. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul qaul wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyerahan pengantin laki-laki ke pihak pengantin. Dan untuk selanjutnya sambutan penerimaan atau dari pengantin laki-laki oleh pihak pengantin perempuan. Dalam hal ini yang akan diwakili oleh Bapak Ahmad Junaidi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita wa salamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama yang selalu kami taati fatwa dan nasihatnya, Mas Dedi Jumadi sekeluarga yang kami hormati, Bapak Ibu rombongan keluarga besar kemanten laki-laki mewakili Bapak Tukiyono yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kedua mempelai yang sedang berbahagia juga yang saya hormati, yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu rangkaian kegiatan yang bernuansa penuh dengan nilai silaturahim, yang penuh dengan kebahagiaan, menghantarkan Ananda Deva Hartania dan adik Beni Pranata ke pelaminan yang baru saja melaksanakan akad nikah. Mudah-mudahan syukur, puji syukur kita kepada Allah pagi hari ini senantiasa membawa berkah, maslahah fitini wa dunia hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tersanjung keharibaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam rangkaian acara pagi hari ini adalah tercatat sebagai umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga kalinya saya mewakili dari keluarga besar Bapak Dedi Jumadi, pertama menyampaikan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Tukiyono yang pagi ini menghantarkan Ananda Beni Pranata, sehingga mudah-mudahan dua keluarga besar ini, keluarga besar dari Mas Dedi Jumadi dan keluarga besar dari kemanten laki-laki, adalah awal dari silaturahim untuk membangun jembatan titian keluarga dari keluarga dua keluarga besar ini, sehingga dapat mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Berikut saya sampaikan permohonan maaf dari keluarga besar Bapak Dedi Jumadi apabila dalam penyambutan, apabila dalam penyajian tempat yang kurang memuaskan, ya, apabila dalam pemberian hidangan juga yang kurang memuaskan, keluarga besar Bapak Dedi Jumadi pada pagi hari ini memohon maaf dan keikhlasan ridho yang setulus-tulusnya dari keluarga besar kemanten laki-laki. Sekali lagi, keluarga besar Bapak Dedi Jumadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikut, jika tadi disampaikan oleh yang mewakili keluarga besar kemanten laki-laki
telah menyerahkan Mas Beni Pranata di tengah-tengah pangkuan keluarga besar Bapak Dedi Jumadi, maka dengan ini, dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, kami terima Pak nggih dengan senang hati, dengan lapang dada, dan dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak mereka diberkahi keturunan yang soleh dan solehah. Berikut yang saya sampaikan, Bapak Dulgoni tadi menyampaikan, mohon kiranya untuk diberikan bimbingan, pengajaran, arahan kepada adik Beni, mengingat ini adalah awal dari dia menjadi kepala rumah tangga. Insya Allah amanah yang Bapak sampaikan akan kami laksanakan dengan semampu kami tentunya. Kami akan mengingatkan dan kami juga akan mengajarkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik. Sebaliknya, kepada keluarga besar Kemanten laki-laki, saya juga mewakili dari Bapak Dedi Jumadi dalam hal ini juga menyerahkan, mohon sekaligus memohon untuk memberikan bimbingan, didikan, arahan kepada adik Deva, karena tentu ini adalah awal dari dia menjadi seorang ibu rumah tangga. Akan banyak kekurangan di sana, karena dia adalah seorang perempuan. Dia akan menjadi pilar yang kokoh dalam rumah tangga untuk mendidik anak-anaknya. Sekali lagi mohon kepada Bapak Tukiono untuk memberikan bimbingan. Orangnya di belakang, saya menghadap ke sana. Waduh deh, mohon kepada Bapak Tukiono untuk bisa memberikan bimbingan dan didikan kepada Ananda Deva, karena ini adalah awal dia menjadi seorang ibu rumah tangga. Cukup? Kalau cukup saya pamit. Oh cukup. Ini sudah yang mau rebanaan ini juga dia bisa kelamaan Pak, kelamaan cepet gitu. Enggak, terakhir barangkali saya akan memberikan sekedar oleh-oleh kepada kedua mempelai. Boleh Pak Bu, nggih? Sedikit saja saya mohon waktunya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kemudian dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar fa innahu lahu wijaun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahna ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam firman Allah yang saya katakan tadi, yang saya sebutkan tadi itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kalian ini diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar supaya manusia itu saling mengenal. Inilah wujud, salah satu wujud atau implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat 13 tadi itu. Pertemuan adik Beni dengan adik Deva, kemudian melangsungkan akad nikah, inilah awal dari sebuah tali silaturahim yang dibangun oleh dua keluarga besar. Maka saya katakan tadi itu, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh yang bisa mewujudkan satu masyarakat yang ideal, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, keluarga yang damai, sejahtera,
dan keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan apa? Maka dengan jalan nikah. Itulah begitu. Jadi seorang laki-laki dengan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, laki-laki menyukai perempuan, anak perempuan menyukai laki-laki, itu bukan aib, itu adalah fitrah Bapak Ibu. Wajar, manusiawi gitu loh. Tapi kita ini adalah masyarakat yang beradab, masyarakat yang beragama, maka bagaimana cara mereka itu dalam berhubungan antara laki-laki dengan perempuan itu bisa menjadi hubungan yang baik adalah dengan cara akad nikah. Maka apa toh nikah itu? Nikah itu adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Di mana letak akadnya? Nah, tadi pagi jam 8 Mas Beni sudah akad nikah. Maka Mas Dedi dia mengatakan, wahai saudara Beni, saya nikahkan engkau dengan putri saya. Atau ketika diwakil dengan Pak Penghulu, Mas Dedi mewakilkan kepada Pak Penghulu, wahai Ananda Beni, kunikahkan engkau dengan seorang perempuan yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan seorang perempuan yang bernama Deva Hartania, yang walinya telah menyerahkan kepada saya dengan mas kawin, misalnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Maka akad itu dijawab oleh Mas Beni. Saya terima nikahnya adik Deva Hartania binti Dedi Jumadi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Maka saksi di sekelilingnya mengatakan sah sudah. Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikut barangkali setelah akad nikah, apa toh kewajiban seorang suami dan apa kewajiban seorang istri? Yang pertama, seorang suami itu mempunyai kewajiban memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Jadi Mas Beni mulai saat ini sampai sudah punya kewajiban itu, gitu ya. Nah, barangkali kalau kemarin sebelum menikah masih membujang, ketika bekerja punya gaji adalah untuk dirinya sendiri, maka mulai esok ketika bekerja hasilnya diserahkan kepada istri. Ini sayangku, kerja saya, hasil kerjanya 1 bulan terima dengan ikhlas. Itu. Jadi begitu. Nah, kalau tatanan dalam rumah tangga dibangun seperti ini, insya Allah rumah tangga yang disebut dengan rumah tangga warohmah, mawaddah warohmah, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Seorang suami tidak memungkiri, seorang suami juga tidak mendustai kepada istrinya, jujur di luar sana, apa yang dia dapat disampaikan kepada istrinya. Kemudian yang kedua, jangan lupa Mas Beni, bergaulah dengan istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, diantaranya adalah dengan cara yang baik, penuh dengan kasih sayang dan saling menghargai, saling memperhatikan. Bagaimana toh bergaul dengan cara yang ma'ruf? Gini Mas Beni, diawali dengan sebutan kepada istri. Ini mak-mak sudah tadi. Ini mak-mak ini kan ini sudah punya panggilan kepada suaminya masing-masing. Ada yang manggil suaminya ayangku, gitu kan? Ayo kan? Ada yang manggil suaminya ya ayah, gitu ya kan? Nah, ada juga yang manggil suaminya dengan bebekku. Terserahlah bagaimana, gitu kan? Panggillah dengan panggilan-panggilan yang semesra mungkin. Gitu. Jadi kira-kira nih, kalau manggil istrinya nanti dengan sebutan apa? Bundaku, sayangku, ya. Dibangun bagaimana caranya supaya sebutan dan panggilan itu adalah membangun mawaddah warohmah, penuh dengan cinta kasih dan rahmat Allah, begitu. Terserah, misalnya panggil ya abi, umi, bapak, ibu, terserah. Bagaimana sebutan itu dan panggilan itu diawali dengan panggilan yang baik, maka ini insya Allah adalah cara bergaul dengan istri secara ma'ruf. Jangan lupa
dengan cara yang layak dan patut, diantaranya adalah dengan akhlak yang baik gitu. Jangan memanggil istrinya dengan sebutan yang kurang tepat, gitu ya. Kemudian juga si istri juga jangan memanggil suaminya dengan sebutan yang kurang baik begitu. Ya kan ada itu di konten-konten YouTube itu, ya kan, memanggil suaminya bul kabul gitu kan, ya ada itu kan. Memanggil istrinya dengan sebutan apa itu? Ya, nah itu kan kurang tepat. Ya itu lelucon aja, tapi sesungguhnya ini adalah panggilan yang kurang tepat. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Mas Beni, sampean punya kewajiban dari sekarang adalah mendidik keluarga, terutama adalah pendidikan agama. Ini penting. Mendidik keluarga, pendidikan anak-anak harus diperhatikan dengan benar karena orang tua itu bertanggung jawab penuh dengan keselamatan dan pendidikan anak-anaknya, terutama adalah pendidikan agama. Ajari dia ngaji. Kalau dia belum bisa ngaji, Deva sudah bisa ngaji toh? Alhamdulillah, dia bisa ngaji itu. Untung banget loh. Sampean dapat Devanya sudah bisa ngaji. Nggak ribet-ribet ngajari itu. Iya kan? Devanya bisa sholat toh? Alhamdulillah. Enggak ada sudah bisa sholat, nggak ngajari. Tinggal ngajari pengajaran-pengajaran yang lain. Karena keselamatan keluarga itu, istri dan anak adalah keselamatan dunia akhirat, maka sampean yang akan bertanggung jawab. Maka di akhirat itu ada seorang suami yang dikeroyok oleh istri dan anak-anaknya. Kenapa dikeroyok? Dikeroyok oleh istri dan anak-anaknya karena seorang suami itu waktu di dunia itu enggak mau mengajarkan apa yang kebaikan-kebaikan apa yang dia tahu kepada istri dan anak-anaknya. Nah, sehingga istrinya bermaksiat dibiarkan aja, anaknya bermaksiat dibiarkan aja. Ketika anak dan istrinya di akhirat itu dituntut oleh Allah, mereka balik ngeroyok suaminya. Kenapa kamu dulu enggak mengingatkan kepada saya sebagai seorang suami? Begitu seterusnya. Maka penting pendidikan agama ini kepada anak-anak kita. Mas Beni, akhir-akhir ini dunia anak-anak kita sedang dirundung banyak kedukaan, gitu kan? Jangan terlena, anak-anak di sekeliling kita ini ada banyak tantangan yang dia hadapi. Tantangan yang pertama memang ini mengerikan banget. Anak-anak itu sekarang sudah nggak bisa lepas dari namanya HP Android. Ini berbahaya banget, jadi harus sering diawasi. Boleh nanti anak sebanyak-banyaknya boleh, gitu kan? Sama dengan bapak seorang laki-laki maka menikah dengan seorang perempuan yang ia sukai, fangkiku matobalakum minan nisa'i, maka nikahilah seorang laki-laki, nikahlah wahai seorang laki dengan seorang perempuan yang kamu sukai. Ini naluri, gitu ya. Tapi sebenarnya ayat tadi itu Bu adalah kelanjutannya loh ya. Fangkiku matobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan yang kamu sukai itu 2, 3 atau 4. Yang 2, 3 atau 4 saya nggak mau bahas. Nah, kalau tak bahas di sini panjang, ini berbahaya. Bisa-bisa bapak sampai rumah nanti cemberutin sama istrinya, gitu kan? Nah kalau bapak cemberutin aja nggak masalah. Kalau sampai tengah malam dicuekin, apa nggak panas dingin itu? Gitu kan? Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian kewajiban seorang istri. Seorang istri, adik Deva punya kewajiban patuh dan taat kepada suami. Ya. Apapun yang dikatakan oleh suami, apapun yang diperintahkan oleh suamimu, maka itu patut untuk dipatuhi dan ditaati. Seorang istri yang patuh kepada suaminya, maka itu adalah surga bagi seorang istri. Pintu pertama dari surga yang akan dimasuki. Gitu kan? Maka jangan sampai lengah dari kepatuhanmu kepada suamimu. Sejauh suamimu tidak memerintahkan hal-hal yang dilarang oleh agama, patuhi ia. Tapi nggak mungkin lah seorang suami akan memerintahkan satu beban kepada seorang istri yang di luar kemampuannya, nggak mungkin. Pastilah akan memerintahkan sesuatu yang patut, yang biasa.
yang kira-kira beban itu sanggup dilakukan oleh seorang istri. Yang kedua, seorang istri punya kewajiban untuk menjaga dan memelihara kehormatan keluarga. Ya. Nah, kehormatan keluarga patut dijaga, kehormatan diri itu juga patut dijaga. Kalau dulu barangkali waktu sekolah SMP, nah kan pernah SMS-an kepada sesama temannya, gitu kan? Nah, terus tiba-tiba sudah nggak ada hubungan lagi. Nah sekarang kalau sudah punya suami, apabila tiba-tiba nanti dapat chatting gelap, nah, katakan aku sudah bersuami, gitu loh. Boleh main ke rumah saya, ketemu saya, dengan catatan harus seizin dengan suami saya. Apabila suami tidak mengizinkan, maka jangan coba-coba. Apa yang terjadi kalau ini dilakukan? Maka akan timbul yang namanya fitnah. Nah, ini berbahaya, gitu kan? Akan timbul fitnah, di mana-mana akan merebak fitnah. Wah, si itu ya suka memasukkan mantannya, suaminya di kerjaan sana mendengar, kan? Akhirnya rumah tangga menjadi bubrah. Ini memang kasus Bapak Ibu sekalian. Saya menerima informasi dari Pengadilan Tinggi Agama, akhir-akhir ini banyak kasus perceraian itu didominasi oleh pasangan muda. Ya, pasangan muda, Pak. Ya. Pasangan muda banyak mengalami kasus perceraian dengan berbagai macam alasan. Ternyata kalau alasan-alasan ekonomi itu alasan adalah kecil. Yang paling dominan itu adalah alasan selingkuh. Saya harus katakan ini, gitu kan? Ada perselingkuhan di luar sana yang dilakukan oleh suami, atau ada perselingkuhan di luar sana yang dilakukan oleh seorang istri. Ini bisa menjadi pemicu. Ya, HP itu. Ngomongnya di HP itu ya, ada chatting gelap, itu kan? Nah ini, tolong ini dijaga. Maka ajarkan kepada istri, istri juga harus mengajarkan kepada suami, mengingatkan kepada suami. Ingatkan kepada suami ketika dia akan berangkat kerja, sampaikan, Mas, hati-hati di tempat pekerjaanmu, jangan lupa ingat istri dan anakmu di rumah menunggu. Buat semesra mungkin gitu ya, supaya laki-laki gak kelain hati. Buat semesra mungkin. Suami akan berangkat kerja, siapkan sepatunya. Bila perlu disemir sepatunya. Siapkan sarapannya, siapkan bontotnya, jadi kan? Mas sudah saya siapkan semuanya, jadi kan? Nah, mau pakai cipika-cipiki enggak apa-apa, wong suami istri kok biasa itu, ya kan? Sudah sah. Di hadapan anaknya cipika-cipiki enggak apa-apa juga. Itu adalah bukti dari kasih sayang seorang ibu kepada bapaknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kiranya dapat saya sampaikan. Sekali lagi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemanten laki-laki kami terima di keluarga besar Bapak Dedi Jumadi, dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami, penyediaan hidangan, penyediaan tempat yang kurang memuaskan dan kurang patut. Sekali lagi Bapak Dedi Jumadi memohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon keikhlasan dan ridhonya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.